lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang HAM. Tapi pada saat kita menyentuh yang namanya ranah hukum, kemudian ada yang melaporkan ke kepolisian, baik yang namanya Polres, Polda, atau Bareskrim, itu berarti ada dugaan kalimat yang kita sampaikan bisa pencemaran nama baik, bisa menyebarkan berita bohong atau hoax atau yang lain-lain. Dan terkait dengan jaring SID, memang saya melihat ada hal yang mungkin dilanggar, mungkin ya, karena bagaimanapun kenapa sebuah institusi yang namanya ID melaporkan seseorang ke Polda atau mungkin ke Bareskrim atau ke Polres, berarti ada kalimat yang mungkin dirasa kurang tepat, kurang patut disampaikan oleh public figure. Dan memang nggak harus public figure juga, intinya semua warga negara Indonesia tidak boleh menyebarkan atau melakukan pencemaran nama baik. Dan saya meyakini mungkin pasal-pasalnya ya ada kemungkinan pasal yang berat karena langsung bisa ditahan. Kalau cuma pencemaran nama baik, itu kan sekarang ancaman hukumannya turun jadi 4 tahun, itu nggak boleh langsung ditahan. Ini dugaan saya adalah pasal yang untuk penyebaran berita bohong, namanya hoax mungkin. Pasal yang dilaporkan itu pasti pasal 28 ayat 1, junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan itu ancaman hukumannya 6 tahun, dendanya 1 miliar. Kalau di atas 5 tahun, penyidik itu berhak untuk menahan terlapor, karena terlapor mungkin sudah ditetapkan menjadi tersangka pada saat proses penyelidikan. Dan dilematis sih, Undang-Undang ITE ini sebenarnya bermanfaat nggak gitu untuk masyarakat gitu. Karena ini kadang-kala Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang HAM ini saling bertentangan. Di Undang-Undang HAM kan kita harus menyampaikan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Namun kebebasan ekspresi dan berpendapat ini akan lemah lunglai pada saat ada LP, laporan polisi. Nah, laporan polisi pada saat diproses berarti kan harus dibentuk namanya tim penyidik. Dibentuklah penyelidikan, mem-BAP pelapor, mem-BAP terlapor, mem-BAP saksi, mem-BAP saksi ahli. Kalau memang ada unsur tindak pidananya, itu dinaikkan jadi penyidikan. Kemudian setelah itu penyidikan selesai, berarti statusnya dinaikkan jadi tersangka atau dibebaskan SP3. Kalau nggak ada unsur tindak pidananya akan dibebaskan. Polisi memiliki mekanisme SP3, jadi memberhentikan perkara penyidikan. Nanti si pelapor akan mencabut, sebelumnya mencabut laporan polisi, kemudian bikin akte perdamaian, baru polisi melakukan SP3. Tapi polisi juga berhak menaikkan status terlapor itu menjadi tersangka. Kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun, menurut hukum acara pidana kita harus langsung ditahan. Karena apa? Ada dugaan tersangka tersebut melarikan diri atau menghilangkan barang, mencemarkan nama baik atau pencemaran nama baik, itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Terlapor yang dinaikkan jadi tersangka itu tidak serta-merta langsung ditahan. Makanya sekarang pelapor lebih smart lagi mencari pasal yang bisa langsung ditahan. Pasal yang masuk adalah pasal pengancaman, itu bisa. Kemudian penyebaran berita bohong, hoax, itu masuk. Jadi dicari sekarang pasal-pasal yang di atas ancaman hukumannya di atas 5 tahun supaya bisa langsung ditahan. Apakah ini membuat jerah bagi public figure, bagi masyarakat? Ya itu balik lagi, Indonesia memiliki payung hukum yang namanya Undang-Undang ITE, dan di negara lain belum tentu ada. Contoh mungkin kita lihat di Amerika Serikat. Apakah serta-merta orang yang menghina Donald Trump itu langsung ditahan? Enggak, karena di sana tidak ada undang-undangnya, tidak ada pengaturan payung hukumnya. Apakah Amerika lebih baik dibanding Indonesia? Kita juga tidak tahu juga perbandingannya. Itu harus masuk perbandingan ilmu hukum nantinya. Apalagi hukum di Indonesia kan berbeda. Di Indonesia Eropa kontinental, di sana pakai Anglo-Saxon, jadi berbeda dari situ aja. Jadi tidak bisa dibandingkan. Amerika kok menghina presiden aja tidak ada hukumannya gitu. Kenapa di Indonesia menghina seseorang langsung masuk delik undang-undang kita? Saran atau apa? Kalau saran, balik lagi, kita semuanya di Indonesia itu memiliki undang-undang hak asasi manusia. Artinya apa? Kebebasan untuk mengutarakan pendapat, kebebasan untuk berekspresi, itu dijamin oleh undang-undang. Manakala ada laporan polisi
undang-undang HAM ini lemah lunglai gitu, kalah dengan LP, apalagi diproses. Saran dari saya sebagai praktisi hukum sebenarnya sederhana. Kita memiliki payung hukum, kita memiliki undang-undang. Yuk sama-sama bertutur kata yang lebih elegan, lebih sopan, tidak mengada-ngada, harus sesuai faktanya, membumi. Kalau memang kita A ya A, jabarkan, kita nggak boleh B. Kalau kita menyinggung perasaan orang lain ya minta maaf, dan diupayakan ya jangan menyinggung perasaan orang lain atau berkata-kata yang tidak tepat di media cetak, media elektronik, media sosial, karena itu ada undang-undangnya dan ada hukumannya. Jadi hati-hati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.